Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Maulidia dari kelas HKI 3A dengan NIM 0502012416. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menganalisis suatu tindakan pidana kejahatan dalam perspektif hukum pidana Islam. Dalam beberapa waktu terakhir, kita sering melihat berbagai kasus pemerkosaan yang viral di media sosial. Sebagian terjadi di tempat yang sepi, sebagian terjadi pada orang asing, bahkan ada yang dilakukan dengan orang yang dikenalnya. Kasus-kasus seperti ini masih menjadi ancaman yang nyata dalam fikih jinayah. Pemerkosaan dikenal dengan istilah al-waqtu bil ikrar, yaitu hubungan seksual yang dilakukan dengan pemaksaan, ancaman, penipuan, atau kekerasan. Pemerkosaan termasuk jarimah yang berat karena menyangkut kehormatan yang merupakan hak asasi paling dilindungi dalam syariat. Para ulama sepakat bahwa pemerkosaan tidak diperlakukan sebagai zina yang biasa, melainkan sebagai kejahatan kekerasan yang jauh lebih berat. Menurut hukum pidana Islam, pemerkosaan dapat digolongkan menjadi dua bentuk. Yang pertama yaitu hudud. Jika pelaku memenuhi unsur zina ditambah unsur pemaksaan. Yang kedua yaitu ta'zir berat. Jika unsur zina tidak terpenuhi secara lengkap, tetapi tindakan kekerasan dan pemaksaan sudah terbukti. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwa pemaksa atau si pelaku yang sepenuhnya bertanggung jawab atas jarimah ini. Beberapa ayat menunjukkan larangan keras hubungan seksual paksa. Berikut adalah potongan ayatnya, terdapat di surah An-Nur ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Mimma lillahi alladhi atakum wa la tukrihu fatayatikum 'alal biwa'i in aradna tahassunan litabtagu 'aradal hayatid dunya wa man yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan dunia. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa. Dan ada pula hadisnya, Rasulullah bersabda, la darara wa la dirar, tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya. Diriwayatkan oleh HR Ibnu Majah. Yang pertama yaitu hudud. Hukuman hudud dijatuhkan apabila terdapat bukti yang kuat bahwa pelaku benar-benar melakukan hubungan seksual secara paksa terhadap korban. Hudud merupakan hukuman tetap yang sudah ditetapkan oleh syariat. Jika belum menikah, wairul muhsan dicambuk 100 kali dan dibuang atau diasingkan selama 1 tahun. Jika pelaku sudah menikah,
Muson, hukuman rajam sampai mati. Hukuman ini diberlakukan karena tindakan pemerkosaan mencakup 2 jarimah sekaligus, yaitu zina dan kekerasan atau pemaksaan. Penjajahan oleh bangsa asing, tetapi ada bentuk penjajahan lain yang masih terjadi di sekitar lingkungan kita, yakni kekerasan seksual. Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan merenggut kemerdekaan pelajar untuk mengembangkan potensi dirinya dengan sehat, aman, nyaman, dan optimal. Keinginan yang kuat untuk memerdekakan semua peserta didik di Indonesia menggerakkan kami untuk mengesahkan Permendikbudristek tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Peraturan ini kami keluarkan sebagai pedoman bagi perguruan tinggi untuk membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di dalam kampus dan menentukan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Akhir kata, saya meminta agar kita semua bergerak serentak, menghapus segala bentuk kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, terutama kekerasan seksual. Mari bersama kita wujudkan kampus merdeka yang benar-benar merdeka.